Selamat pagi rekan-rekan. Ini sebuah penemuan baru, bambu unik dari kita. Bambu ini merupakan ruas pendek, di mana di bagian tengahnya itu merupakan ruas yang paling pendek ya. Kalau diukur itu sekitar 3 cm ya rekan-rekan ya. Tetapi ke atasnya itu semakin memanjang ya. Sementara ke bawahnya juga semakin memanjang ke bawah sini ya. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang mampat di tengah-tengah, tetapi pertumbuhannya kemudian lancar kembali. Yang menarik dari bambu ini adalah dia memiliki tekstur permukaan yang sangat kasar ya, sehingga memberikan estetika yang sangat baik sekali ya. Oke, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya dari JBBL Ciwidey. One eternity later. Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini saya sudah berada di kebun, menyelinap untuk mengamati rumpun bambu. Saya pagi ini tidak ditemani oleh anak-anak saya. Mereka kebetulan sedang berenang di pantai, dan nampaknya mereka ingin memuaskan masa liburan sekolahnya dengan naik perahu ya. Ada rekan-rekan yang menanyakan kepada saya, apa sih Bang kalau bambu unik itu ya? Jadi yang dinamakan bambu unik itu adalah boleh dikatakan bambu yang tumbuh tidak semestinya ya. Jadi ini juga saya banyak belajar dari para senior. Jadi yang tidak tumbuh seperti semestinya itu kan bambu itu memiliki ruas-ruas ya. Kalau yang umum itu ruas-ruasnya itu kurang lebih panjangnya agak sama ya. Tetapi kalau seandainya bambu itu tiba-tiba memendek ruasnya, nah itu dinamakan salah satu bambu unik ya. Jadi memang kita harus jeli untuk melihat, memperhatikan, mengamati, seolah-olah bambu tersebut mengalami sesuatu ya, berbeda dari bambu-bambu yang lainnya ya. Jadi ternyata di dalam bambu juga ada yang dinamakan gejala memendek atau sebaliknya memanjang ya. Jadi ini kayak matematika aja ya. Kalau diukur dengan meteran, seolah-olah dia memendek itu kan seperti deret ukur, atau memanjang ya seperti deret hitung dalam matematika ya. Nah kalau bambu ini sangat umum karena panjangnya kira-kira kurang lebih hampir sama ya. Nah ini yang terjadi pada batang-batang bambu ya. Jadi kalau Anda menemukan hal seperti itu dikategorikan sebagai bambu unik ya. Yang berikutnya kita bisa melihat juga dari bentuk permukaannya. Jadi kalau bambu yang umum itu tentunya dia mempunyai permukaan yang relatif halus, tetapi kadang-kadang ada juga yang kasar ya. Kasarnya itu seperti apa ya, itu mungkin dikarenakan oleh gangguan-gangguan tertentu oleh hewan atau serangga dan sebagainya ya. Ini kalau kita perhatikan bambu ini memiliki keunikan sebagai bambu unik ya, karena di bawahnya ruasnya panjang, tapi ke atas semakin memendek, dan makin ke atas lagi semakin pendek ya. Nah ini termasuk kriteria bambu unik ya. Sambil ngobrol-ngobrol itu kita sudah dapat satu bambu unik, tapi di sini juga kelihatannya ada juga rekan-rekan ya. Ini juga nampaknya merupakan ruas pendek, tetapi nampaknya di bagian atas itu ada permukaan yang
unik, yang kasar, yang tidak terjadi pada ruas-ruas sebelumnya ya. Oke, ini kelihatannya termasuk bambu unik, dan kita lihat dulu apakah kira-kira bambunya ini sudah cukup tua atau belum ya. Karena kalau masih muda nanti sayang rekan-rekan ya, itu bisa tidak bertahan lama, mudah kena rayap. Kalau muda itu masih mengandung banyak air. Dan lagian kalau muda itu bisa ini ya, bisa bentuknya tidak bertahan karena dia akan mengecil atau peot ya kalau kena panas itu. Nah, segitu dulu aja, saya akan mempersiapkan peralatan. Kayaknya kita sudah mendapatkan bambu yang unik, tetapi keunikannya seperti apa? Yang pertama tadi kalau luas pendek sudah jelas. Saya akan mempersiapkan peralatannya karena saya bekerja sendiri. Nanti di lain waktu kita akan melihat karakteristik bambu tadi dari bentuk morfologi ruasnya. Selain itu juga sebetulnya kita bisa mengamati bambu itu juga dari sisi cabang-cabang yang ditimbulkannya ya. Ada yang normal, ada yang nggak normal ya. Yang nggak normal itulah yang dinamakan bambu unik ya. Ini bambu setelah dipotong, dan ini rekan-rekan sudah mulai sedikit terungkap. Bambu ini pada ujungnya itu dia mengkerut, memendek ya. Tetapi setelah memendek itu tampak di permukaan yang kasar itu dia memanjang kembali ke atas ya. Ini yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ini karakteristik dari batang bambu ini memang termasuk tergolong ke dalam bambu unik ya. Tapi coba nanti kita tarik lagi ke sini supaya makin jelas ya. Ini hati-hati ada urat semacam ini ya, meskipun tidak menjijikan, menakutkan, tapi bulunya cukup gatal ya. Dan benar saja ternyata di sini ada ruas pendek yang memadat, ke atasnya itu memanjang lagi. Ini di bawahnya itu permukaannya agak kasar, lalu ke bawah juga memanjang lagi rekan-rekan. Jadi ini sebuah keajaiban atau keunikan bambu, di mana dia dari bawah nanti dia memadat, lalu setelah di bagian ruas yang terpendeknya itu dia kemudian memanjang kembali. Oke, kita bersihkan lagi supaya bisa lebih tuntas lagi rekan-rekan ya. Nah, itulah rekan-rekan penemuan kita hari ini. Ada beberapa ruas pendek dan songgo langit. Saya akan kembali lagi ke pantai menemui anak-anak saya. Saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton video kami. Semoga Anda diberkati kesehatan yang baik, dan tentunya sukses dan bahagia selalu.
cabang-cabangnya kita potong aja, karena keunikan bambu ini bukan pada cabangnya tetapi pada ruasnya ya. Ini semakin kelihatan ruas yang mengkerut, memendek. Ini ke bawahnya makin panjang, tapi ke atasnya juga semakin panjang ya. Ini ruas yang terpendek dan kelihatan ada permukaan yang kasar. Ini kelihatan di sini kenapa permukaannya kasar, karena mungkin di samping ulat tadi banyak semut ya, menjadi sarang semut, dan semut itu seolah-olah menggerogoti permukaan bambu ini ya. Rekan mengikuti kajian dari para ahli bambu, khususnya dilihat dari bidang energi dan metafisika, bambu ruas pendek dan songgo langit ini atau sangga buana ini dipercaya sebagai simbol dari keteguhan dan kekuatan, mampu untuk bangkit kembali ya. Dimana yang tadinya kalau kita refleksikan ke bidang usaha, bahwa usaha manusia itu seringkali juga mengalami kemunduran-kemunduran, sampai katakanlah sampai ke titik di mana ruasnya sangat pendek, segalanya habis-habisan, bangkrut, tetapi dia mampu karena keteguhannya mampu untuk bangkit kembali tanpa pindah dari bidang yang semula, dan akhirnya dia sukses kembali. Itulah rekan-rekan, sampai ketemu lagi di dalam session belajar kehidupan dari filosofi bambu.